Jadi kalian jangan fokus sama dari pegang apa, ya fokus sama dari ngomong apa, ya. Misalnya pegang telinga. Nah nanti benar kayak gitu. Jadi nanti kalau yang salah gimana kalau kita maju ke depan terus nyanyi? Dia ya, makanya harus fokus coba. Oke. Pegang mata. Pegang telinga. Aman. Pegang kepala. Oke, bagus. Berasal dari bahasa dari akar kata hadasa, wudusa, wahadasa yang berarti baru, lunak, lembut, berita, perkataan. Secara istilah, hal-hal yang berasal dari Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, penetapan, maupun sifat-sifat beliau, baik sifat-sifat fisik, moral, maupun perilaku, sebelum beliau menjadi Nabi maupun sesudahnya. Mau dicatat dulu? Catat dulu ya. Catat dulu. Dipercepat ya catatnya ya. Yes, catat dong ya. Nah, di sini ada contoh hadis. Yang kanan ini contoh hadis perkataan atau kauliah. Yang kiri contoh hadis perbuatan atau fi'liyah. Nih, di sini aku jelasin yang kanan dulu ya. Yang contoh hadis perkataan. Rasulullah bersabda, "Man sarahu an yusaqo alaihi rizquhu aw yursa'a fi atharihi falyasil rahimah." Rahul Bukhari. Artinya, barang siapa yang senang diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka sambunglah tali silaturahim. Hadis riwayat Bukhari. Nah, di sini kenapa bisa dikategorikan ke dalam contoh hadis qauliyah? Karena di sini ada Rasulullah bersabda, jadi perkataan dari Nabi. Paham? Lanjut ke hadis yang kedua. Contoh hadis perbuatan atau fi'liyah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hadwa mankibaihi idza tataha shalah. Artinya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya sejajar dengan bahunya ketika membuka atau mengawali sholat. Nah, disebut contoh hadis perbuatan atau fi'liyah itu karena Rasulullah setiap ingin sholat, kan kalau sholat kan kita angkat kedua tangannya. Beliau itu angkat tangannya selebar bahunya. Jadi Allah ini selebar bahu. Jadi disebut dalam kategori hadis perbuatan atau fi'liyah. Oke, next. Rasulullah itu tadi ada apa? Ada fi'liyah, ada qauliyah, ada takririyah. Nah, ini takririyah. Takrir itu apa sih, Kak Rapid? Artinya ini persetujuan. Ya.
Oke, paham? Tadi kaul artinya apa kaul? Perkataan. Kalau fi'liyah perbuatan literai. Nah, ini ada juga nih takrir. Contoh dari hadis takrir itu gini. dulu nih. Dulu ya, dulu nih. Ini hadis dari siapa? Ada Khalid bin Walid. Ini hadis dari Khalid bin Walid bahwasannya si Khalid ini, beliau Khalid sama Rasulullah dan Nabi berkunjung ke rumah Maimunah. Lalu disuguhi makanan daging dom. Apa sih daging dom itu? Jadi sejenis kadal besar. Ini beda sama yang ini ya. Beda sama kadal cicak juga beda. Kadal yang besar apa sih? Biawak itu juga beda. Itu kadal itu kadal besar. Nah, ini kan bukan komodo juga sih maksudnya. Komodo itu sabun nggak sih? Komodo itu sabun nggak? Nah, ya. Nah, ini pokoknya udah itulah. Dan daging dom itu sejenis kadal besar. Lalu Rasulullah mengulurkan tangannya. Rasulullah mengulurin tangannya, ingin mengambil tangannya untuk mengambil, ingin mengambil sebagian wanita antuna sebagian wanita tuh melihat bahwasanya Rasulullah tuh mau ngambil daging tersebut. Tapi si wanita itu ngomong ke para sahabatnya, apa tadi? Beritahu Rasulullah apa makanan tersebut. Soalnya takut sebagian wanita itu Rasulullah tuh nggak tahu makanan tersebut itu apa. Jadi apa? Salah satu sahabat Rasulullah tuh memberitahu. Maka para sahabat berkata, itu daging dom ya Rasulullah. Itu daging dom ya Rasulullah. Seketika Rasulullah menarik tangannya. Kan tadi udah mulurin tangannya. Ditarik nggak jadi ngambil daging dom tersebut tuh. Nah, seketika Rasulullah menarik tangannya, maka Khalid bin Walid itu bertanya, apakah itu haram ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, tidak, akan tetapi daging tadi itu gak ada di tempat saya, gak ada di tempat Rasulullah. Paham gak maksudnya? Nah, di tempat Rasulullah, tapi oleh sebab itu aku menghindarinya. Khalid bin Walid berkata, Khalid bin Walid itu langsung, aku akan mengambilnya dan memakannya. Sementara Rasulullah melihat, misalkan kita ibaratkan saya Khalid bin Walid, apatin itu Rasulullah, jangan diibaratkan secara ini ya, kita nggak boleh. Maksudnya ini pemisalannya aja perumpamaan. Saya ngambil ini, saya ngambil ini. Rasulullah melihat, saya makan, Rasulullah juga melihat, itu buktinya bahwasanya Rasulullah juga setuju. Soalnya kalau misalkan Rasulullah melarang, pasti Rasulullah langsung bilang, jangan dimakan, wahai Khalid bin Walid. Itu contoh dari hadis takririyah atau hadis persetujuan. Kakak ngejelasin terlalu cepat atau enggak? Enggak kan? Paham enggak? Ada yang belum paham sama di sini? Paham kan? Jadi yang intinya hadis takririyah itu hadis persetujuan. Tadi sebelumnya hadis kauli itu apa? Perbuatan. Kalau perbuatan itu apa? Pilihan. Itu ya. Ini merah kayak kita. Tentang fisik Nabi. Gimana sih fisik Nabi itu? Rasulullah adalah seorang yang berperawakan sedang. Jadi badannya nggak gendut, nggak kurus, jadi sedang gitu ya. Terus pundaknya tuh lebar, terus rambutnya tuh lebat sampai ke daun telinga. Terus beliau itu suka menggunakan pakaian merah. Ini merah kayak kita. Merah. Lanjut Teteh. Yang kedua kabar, yang ketiga asal. Sunnah secara bahasa, perjalanan yang diikuti. Yang kedua, tradisi atau kebiasaan yang berjalan secara terus menerus. Menurut ulama al-hadis, karena sunnah sama dengan hadis. Nah, menurut ulama fikih, sunnah ialah sifat syarat yang menuntut pekerjaan, tetapi tidak wajib dan tidak disiksa.
bagi yang meninggalkannya. Menurut ulama usul fiqh, sunnah ialah segala sesuatu yang diriwayatkan dari Nabi yang bukan dari Al-Quran, baik berupa segala perkataan, perbuatan, dan perlakuan yang patut dijadikan dalil hukum syara. Menurut ulama, mau bid'ah sunnah adalah lawan dari bid'ah. Ya, kita jelasin tentang definisi dan contoh. Definisi khobar itu menurut bahasa khobar diartikan sebagai an-naba, berita bisa, informasi bisa, kabar bisa, news bisa. Paham? Lanjut ke istilah. Menurut istilah hadisin khobar adalah ma ja'alin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihi min ashabihi aw tabi'ina aw tabi'it tabi'ina aw man dunahum. Artinya apa? Coba Teteh baca deh artinya Teh. Kelihatan enggak Teh? Hah? Abang nih Bang. Baca Bang artinya Bang. Sesuatu yang datang dari Nabi. Iya, dengerin. Kedengeran enggak? Enggak. Enggak. Ya. Harus kedengeran dong. Sesuatu yang datang dari Nabi dan yang lain seperti para sahabat, tabi'in, pengikut tabi'in atau orang-orang setelahnya. Nah, itu kedengeran Teh? Enggak. Iya. Itu mah salah dia kayaknya. Kedengeran enggak? Kedengeran ya. Jadi langsung aja diperjelas, sesuatu yang datang dari Nabi dan yang lain seperti para sahabat, para tabi'in, pengikut tabi'in atau orang-orang setelahnya. Contohnya, kita pakai contoh di sini tentang perkataan Imam Syafi'i. Tahu Imam Syafi'i kan? Tahu kan? Perkataan Imam Syafi'i tabi'in. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man arada huma fa'alaihi bil. Ini terusannya sebenarnya. Benar bil ilmi tadi. Siapa yang menghendaki dunia, dia harus berilmu. Siapa yang ingin menghendaki akhirat, dia harus barang siapa yang ingin menghendaki keduanya, dia juga harus berilmu. Jadi ilmu itu penting. Ya, kenapa kalian di sini dituntut untuk menuntut ilmu itu karena penting. Hadis tentang wajibnya menuntut ilmu bagi kaum muslim sama muslimah ada yang tahu? Ada yang tahu atau enggak? Hadisnya, ayo. Faridatun ala kulli muslimin. Watlubul ilma. Apa? Watlubul ilma. Apa? Watlubul ilmi. Apa? Tahu. Bukan watlubul ilmi tapi talabul ilmi fahuwa faridatun ala kulli muslimina wal muslimat. Itu hadis tentang diwajibkan bagi kaum laki-laki dan perempuan untuk menuntut ilmu. Sesuatu. Saya apa tuh bekas? Perbedaan. Kalau sinonim persamaan. Berarti sinonim hadis. Berarti asalnya apa? Menurut istilah persamaan hadis. Terus sesuatu yang disandarkan kepada para sahabat dan tabi'in. Nah, di sini ada contoh dari asar. Perkataan Hasan al-Basri. Hasan al-Basri ini tabi'in. Salah satu tanda bahwa Allah mulai berpaling dari seorang hamba adalah tatkala dijadikannya ia sibuk dalam hal-hal yang tidak penting bagi dirinya. Lanjut ya. Nah, sebelumnya sama mat pada itu terbagi menjadi dua. Ada cakep. Pengertiannya coba dari sini. Dari sini apa? Udah apa kan tadi? Sini. Udah Sini. diulang. Ayo. Karena udah dimakan. Berdua. Oke. Bagus. Sini. 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 Sini.
Coba lihat, benar atau enggak kalau misalkan dalam kita salah. bahasa adalah tambah. gue aja megang. Menurut ulama ahli tajwid adalah menunjukkan suara huruf yang menunjukkan kata. Cakep. Huruf man itu ada? Huruf man itu ada tiga. Tiga apa aja? Yang pertama wawu, ya, dan alif. Gak bakalan ngegigit ya Gusti, gak usah jauh. Udah ya, 3 huruf. Itu huruf mad. Ya udah huruf mad. Ya, ya pokoknya itu huruf mad. 5 plus. Dulu. Enggak, dulu. Oke. Definisi dari asar itu tadi apa? Ayo. Kalau bahasa itu peninggalan atau bekas, kalau istilah itu sinonim atau sinonim hadis atau sesuatu yang bisa disandarkan sahabat-sahabat Nabi atau tabi'in. Coba diulang ya Teh ya, diperbesar juga suaranya. Tadi udah bujang kok jawabannya. Kalau menurut bahasa artinya itu peninggalan atau bekas. Kalau menurut istilah sinonim hadis itu sesuatu yang disandarkan sahabat-sahabat Nabi atau tabi'in. Ya, ada terakhir tepuk tangan semuanya. Ya, ada yang sudah di sini. Ya nggak apa-apa, nanti juga udah nggak digunain. Apa pengertian hadis menurut bahasa? Tawa nih nggak jawab berarti nggak nyatet. Siapa nama kamu? Isna nanti hadiahnya nyusul minggu depan ya. Ayo yang ini lagi nanti dapat hadiah dulu. Dicatat namanya sama Teteri Panik. Dicatat namanya, dicatat. Satu namanya tak. Siapa namanya? Isna. Ini. Coba kamu. Ini. Mas, sini Mas. Mulai. Bentar dulu deh. Hadis secara bahasa berasal dari bahasa Arab akar kata hadasa, yadusu, burusa, menghadasu, yang berarti baru, lunak, lembut, berita, perkataan. Satria. Teteri yang Mahathir. Dibayar. Syekh. Dah.